Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razita Haryani STMT, dosen di program studi Diploma 2 Teknik Pengolahan Kelapa Sawit Politeknik Kampar, Riau. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen 2025. Saya akan menyajikan rekaman video pengajaran pada mata kuliah Kimia Analitik yang telah beberapa semester ini saya ampu. Mata kuliah tersebut juga tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah Kimia Analitik merupakan mata kuliah wajib sebesar 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS, yang mengajarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menganalisis senyawa kimia yang ditujukan untuk kimia industri, khususnya industri pengolahan sawit. Pada akhir pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang analisis kuantitatif dan kualitatif, teknik pengambilan dan penyiapan sampel, analisis model klasik dan modern, serta teknik pengambilan dan pengolahan data. Adapun materi yang dipelajari dalam kuliah kimia analitik adalah, yang pertama adalah analisis kimia kuantitatif, yang kedua adalah analisis gravimetri, yang ketiga adalah analisis volumetri, yang keempat adalah analisis titrasi presipitimetri, dan yang keenam adalah analisis kimia secara kualitatif. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai yaitu meliputi komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk komponen sikap yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk komponen pengetahuan yaitu menguasai prinsip dasar dan keterampilan secara umum perihal sifat-sifat kimia, fisika, biologi suatu bahan yang diperlukan untuk analisis proses, produk, dan komponen, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai standar yang berlaku. Sedangkan untuk komponen keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku, dan mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Pengajaran yang saya lakukan berdasarkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan melalui presentasi multimedia, ceramah interaktif, penyampaian konsep dasar, dan penyelesaian contoh soal tentang kimia analitik. Untuk interaksi, saya berkomunikasi dua arah dengan mahasiswa melalui sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik secara langsung maupun tertulis agar mahasiswa mampu memahami keunggulan dan kelemahan belajarnya. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat bertanya ketika perkuliahan sudah selesai, baik di kampus maupun di luar kampus dengan menggunakan media WhatsApp. Untuk asesmen, biasanya disampaikan di awal pada kontrak kuliah, yang mana pada mata kuliah kimia analitik ini, penilaian mahasiswa diperoleh dari 5 indikator, yaitu yang pertama, aktivitas partisipasi sebesar 10%, keaktifan yang diambil dari nilai keaktifan mahasiswa. Nilai tugas dengan bobot 15%, nilai kuis dengan bobot 15%, kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing 30%, yaitu diambil dari penilaian ujian tertulis yang dilaksanakan serentak. Berikut akan saya sajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah Kimia Analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik.
Udah pada sarapan ya semuanya? Oke. Baiklah kita lanjutkan setelah kemarin kita belajar gravimetri untuk analisis kuantitatif yang klasik ya. Jadi kan yang klasik itu ada gravimetri dan volumetri ya. Gravimetri apa kemarin? Grafi berdasarkan berat ya. Nah, kalau volumetri berdasarkan volume. Oke. Jadi yang volumetri berdasarkan volume dari sampel ya. Nah, apa itu analisis volumetri? Ya, jadi volumetri merupakan salah satu metode kuantitatif yang klasik yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Nama lain dari volumetri itu adalah titrasi. Jadi yang akrab di telinga kita adalah titrasi. Nah, yang titrasi ini sering digunakan untuk mengukur atau mengetahui konsentrasi zat dalam larutan. Nah, ini paling banyak dipakai karena ini cara yang cepat, akurat, dan sederhana ya. Nah, pada metode volumetri itu sendiri, konsentrasi zat dihitung dengan mengukur volume zat yang direaksikan, di mana sejumlah volume zat yang akan ditentukan direaksikan dengan sejumlah volume larutan baku. Jadi, nanti di peralatan titrasi itu kan ada statif dan klem, kemudian ada buret dan Erlenmeyer. Nah, yang di dalam Erlenmeyer itulah yang akan kita cari berapa volume konsentrasinya. Sedangkan yang di dalam buret adalah larutan baku yang sudah kita ketahui berapa konsentrasinya. Nah, ada beberapa istilah di dalam volumetri itu sendiri. Yang pertama titran, yang digunakan titran itu adalah zat yang digunakan untuk mentitrasi. Yang kedua adalah analit. Berarti yang titran itu yang di dalam buret ya. Kemudian analit adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya, berarti yang ada di dalam Erlenmeyer. Kemudian apa syarat dari reaksinya? Jadi reaksinya harus berjalan secara sempurna, tidak ada reaksi samping ya. Kemudian dia bereaksi secara stoikiometri, artinya dia ditentukan berapa volume, berapa konsentrasinya. Nah, titrasi itu sendiri harus dilakukan dengan menambahkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak boleh membuka keran dari buret itu, tidak boleh terlalu kencang. Jadi harus setetes demi setetes agar nanti bisa kita temukan berapa titik akhir dari titrasi tersebut. Nah, ini peralatannya. Ada statif, ada klem untuk menjepit dari buret, kemudian ada buret dan Erlenmeyer. Jadi peralatannya cukup sederhana, ya, karena itu paling banyak digunakan di titrasi. Nah, apa reaksi dari titrasi? Yaitu pertama adalah analit, ya, ditambah titran yang tadi menghasilkan produk, ya. Berarti lambang dari analit adalah A, bereaksi dengan T, menghasilkan P. Karena dia stoikiometri, berarti ada mol yang terlibat di situ. Berarti ada A kecil, yaitu mol dari analit, dan T kecil, yaitu mol dari titran. Nah, penambahan titran itu harus dilakukan sedikit demi sedikit agar tercapai titik ekivalen, ya. Nah, yang harus diperhatikan dalam analisis volumetri ada beberapa, ada 6 ya. Yang pertama, cara menimbang ya. Jadi cara menimbang yang pertama itu harus akurat dengan neraca analitik. Itu yang di lab kita berapa di belakang koma? 4 ya, 4 desimal. Jadi diusahakan dia harus sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian cara memindahkan zat tersebut yang sudah ditimbang tadi dipindahkan ke labu ukur. Cara memindahkannya harus kuantitatif, artinya tidak ada zat yang tertinggal lagi di situ, ya.
Misalnya ada zat yang tertinggal, kita harus bilas berulang kali agar zat tersebut masuk ke dalam labu takar atau labu ukur. Yang ketiga, cara membilas, mengisi dan menggunakan buret. Ya. Nah, kemarin waktu di analitik kan kita mengisi larutan itu harus berlebih. Itu gunanya untuk apa? Yang di buret, kenapa harus dilebihkan sedikit? Karena nanti kan di bawah itu takutnya ada udara, ya jadi kita harus buka dulu kerannya agar membuang udara yang ada di bawah buret. Jadi kita harus lebihkan sedikit, harus pas dengan tanda tera. Kemudian yang keempat, membilas dan menggunakan pipet volume. Jadi harus sesuai dengan tanda tera, pasti dan akurat ya. Nah, yang kelima itu yang paling penting, yaitu proses titrasinya harus sedikit demi sedikit ya, setetes demi setetes. Karena dia kalau terlalu laju kita tidak bisa melihat kapan dia mulai berubah warnanya, ya kan? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengamati titik akhir titrasi. Jadi karena analisis kuantitatif itu mengandalkan visual ya, jadi mata, makanya kita biasanya ada 2 orang yang bekerja, 1 orang yang membuka buret, 1 orang yang mengamati, itu biasanya lebih akurat ya. Tapi kalau misalnya kita bekerja sendiri, itu tolong diperhatikan dengan hati-hati cara meneteskan larutan baku ya. Nah, larutan baku itu ada 2, ada yang primer dan sekunder. Kalau yang primer itu sudah diketahui kadarnya. Sedangkan kalau yang sekunder harus dibakukan lagi dengan larutan primer. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang titrasi? Jadi apa yang titrasi itu tadi yang dimaksud dengan titrasi? Mengukur atau mengetahui konsentrasi benda dengan memakai volume titran yang ada di dalam buret ya. Bisa dipahami ya. Kemudian apa syarat-syarat titrasi ya? Yang pertama, reaksinya harus diketahui berapa massa reaktan, berapa massa produk atau volume produk ya. Kemudian berapa perbandingan molnya. Itu sudah kita belajar di kimia dasar bagaimana cara mencari mol. Ada yang masih ingat apa rumus mol? Massa per AR atau MR ya. Kemudian syarat kedua, kecepatan reaksi harus besar. Jadi kalau kecepatan reaksinya kecil, itu lama kita meneteskan buretnya, nanti kita sudah berjam-jam tapi dia tidak berubah warna. Nah, itu tidak boleh. Jadi kecepatan reaksinya harus besar agar nanti titrasinya berjalan dengan cepat. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada reaksi samping, contohnya ada endapan, ya, ada asap, ada uap air dan segala macam, itu tidak boleh ya. Kemudian ada yang disebut dengan zat indikator. Apa ini maksud dengan zat indikator? Misalnya yang penoftalen, misalnya kalau itu tidak ditambahkan, apa yang terjadi? Tidak ada reaksi, dia tidak akan berubah warna karena tidak ada indikator. Jadi indikator itu harus ditambahkan agar kita tahu nanti dia berubah warnanya nih itu di volume berapa. Ya. Jadi yang namanya indikator itu adalah zat yang ditambahkan untuk mengetahui kapan titrasi itu harus berakhir ya. Yang terakhir harus ada perubahan warna yang nyata. Itu yang tadi saya katakan bahwa titrasi itu adalah analisis yang mengandalkan visual, jadi dia perubahan warnanya itu harus jelas ya, harus bisa dilihat oleh mata ya. Nah, ini yang PP yang biasanya kalian pakai di lab ya, penoftalen itu biasanya untuk yang pH-nya 8,3 sampai 10, berarti itu asam, basa atau netral? Basa ya, berarti PP itu biasanya pada rentang pH yang basa. Kalau bromtimol biru 6 sampai 7,6 netral ya, karena ini di rentang netral ya. Sedangkan kalau red metil atau metil merah itu di rentang berapa?
asam ya, karena dia di 4,2 sampai 6,3. Jadi memilih indikator juga kita harus disesuaikan dengan rentang pH yang diinginkan. Ini yang ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang namanya titik ekivalen. Kapan dia mulai berubah warna itu yang disebut dengan titik ekivalen ya. Titik ekivalen adalah titik AC-nya nggak hidup nih. Kok panas sekali. Jadi titik ekivalen itu adalah titik di mana zat itu mulai berubah warna ya. Jadi yang disebut dengan titik ekivalen adalah titik akhir dari titrasi. Jadi dia pada saat dia mulai berubah warna. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu jenis-jenis titrasi. Ada 4 jenis titrasi yaitu titrasi asam basa, 2 titrasi pengendapan, 3 titrasi kompleksometri, dan 4 titrasi oksidasi reduksi atau biasa kita sebut titrasi redoks. Ya. Kita mulai yang pertama dulu, titrasi asam basa. Kalau kalian mendengar kata asam basa, apa yang terbayang sama kalian? Asam Yeremia, apa yang terbayang sama kamu kalau pH berapa? Oh ya, kalau asam 1 sampai 6, netral 7, basa baru di atas tuh 7 sampai 14 ya. Jadi itu yang secara umum yang kita kenal sebagai asam basa. Nah, kalau pengertiannya, asam itu adalah yang menghasilkan ion H+. Ya. Sedangkan yang basa biasanya menghasilkan ion OH-. Ya. Jadi titrasi asam basa adalah titrasi antara senyawa asam dan senyawa basa. Biasa juga disebut dengan reaksi titrasi penetralan karena dia nanti netral. Jadi biasanya kalau asam ditambah basa menghasilkan air dan garam. Contoh, kalau asam apa? Biasanya misalnya HCl ya. Ditambah NaOH. Ini kan berarti H+ tambah Cl- ditambah Na+ tambah OH-. Nah, yang nama reaksi kan yang negatif dengan bereaksi dengan yang positif, berarti H+ bereaksi dengan OH- menghasilkan H2O. Sedangkan Cl bereaksi dengan Na menghasilkan NaCl. Nah, kan seperti itu ya kemarin reaksinya. Nah, ini yang disebut dengan titrasi penetralan. Atau nama lainnya titrasi asidi alkalimetri. Titrasi asidimetri atau titrasi alkalimetri. Nah, gimana cara membedakannya? Kalau yang di dalam buretnya itu adalah basa, disebut dengan titrasi alkalimetri. Sedangkan kalau yang di dalam buretnya itu adalah asam, namanya asid, ya, asidimetri. Jadi tergantung di dalam buretnya itu larutannya asam atau basa, itulah yang disebut dengan asidimetri atau alkalimetri. Nah, rumusnya reaksi penetralan itu molnya yang akan kita cari ya. Ini sudah catatan. Catatlah dulu. Sudah. Nah, rumusnya yang titrasi ini ada 3 ya. Yang pertama, valensi asam dikali dengan mol asam
sama dengan valensi basa dikali mol basa. Ya. Mol itu kan molaritas dikali volume ya. Jadi ganti mol ini dengan molaritas dikali volume berarti valensi asam dikali molaritas asam dikali volume asam sama dengan valensi basa dikali molaritas basa dikali volume basa. Berarti ini yang rumus 1. Nah, rumus 2, misalnya nanti di soal yang ditanya adalah massa atau AR atau MR. Jadi ganti mol ini, mol itu kan rumusnya massa per AR ya. Jadi ganti aja. Valensi asam dikali massa per MR asam sama dengan valensi basa kali massa per MR basa. Jadi ada 2 rumusnya. Jadi nanti kalau di soal ujian UAS yang diketahui adalah molaritas dan volume, berarti pakai rumus nomor 1. Kalau nanti di soal yang diketahui adalah massa dan MR, berarti pakai rumus nomor 2. Ya. Silakan dicatat rumusnya. Baru nanti kita masuk ke contoh soal. Sudah. Catat dulu contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 yaitu larutan H2SO4. Larutan H2SO4 sebanyak 20 mili dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Larutan NaOH 0,1 molar. Warna berubah pada volume NaOH 32 mili. Volume NaOH 32 mili. Tentukan konsentrasi dari H2SO4. Tentukan konsentrasi dari H2SO4. Nah, yang pertama kita cari dulu valensinya. Valensi itu kan adalah ion H+ atau OH- dari zat tersebut ya. Berarti kalau H2SO4 berapa valensi asamnya? H2H+. Berarti valensi asamnya sama dengan 2. Nah, kalau HCl kan dia menghasilkan H+1 ya, berarti valensinya sama dengan 1 ya, kayak gitu ya. Nah, yang soal yang ini kita bikin dulu. Valensi asamnya berapa? 2. Valensi basa sama dengan 1. Kemudian volume asam berapa? 20 mili ya, 20 mili. Volume basa 32 mili. Kemudian molaritas dari asam 0,1. Yang dicari adalah NaOH-nya yang 0,1, berarti mol dari basa ya. Molaritas dari basa 0,1 molar. Yang dicari adalah molaritas dari asam.
Tinggal dimasukkan ke rumus nomor berapa? 1 atau 2? 1. Ya, karena yang diketahui adalah valensi, volume, dan molar. Makanya dia masuk ke rumus nomor 1. Silakan dimasukkan. Berapa hasilnya? Berapa menit? Berapa? Berapa hasilnya? Berarti tinggal dimasukkan, berarti 2 kali 20 yang dicari MA, kemudian B-nya 1 kali berapa sih? 32 ya. 32 dikali 0,1. Berarti ini 40 MA sama dengan 3,2. Berarti kalau MA saja 3,2 dibagi 40 berapa tuh? 3,2 dibagi 40. Nol koma 08 molar. Oke. Yang itu yang untuk rumus nomor 1. Oke, silakan dicatat untuk rumus nomor 2. Untuk menetralkan H2SO4, diperlukan 20 ml NaOH. Diperlukan 20 ml NaOH, 0,5 molar. Untuk menetralkan H2SO4 diperlukan 20 ml NaOH 0,5 molar. Berapakah massa H2SO4? Berapakah massa H2SO4? Jika diketahui MR-nya 98. Jika diketahui MR-nya 98. Jadi kalau ada soal seperti ini, itu adalah gabungan dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Berarti misalnya valensi asam dikali gram per MR sama dengan yang basanya apa saja yang diketahui? Valensinya berapa kalau basa NaOH? 1. Volumenya berapa? 20. Molarnya berapa? 0,5 molar ya. Jadi tinggal kalau volume asamnya adalah 2. MR-nya 98. Kan tadi asam sulfat 98. Berarti tinggal dipindah ruaskan. 20 kali 0,5. 2 kali 5. 10 kali 98 dibagi 2. Berapa hasilnya? 980 dibagi 2. 490 gram. Oke, jadi itu penerapan dari habis. Oke. Itu adalah penerapan dari soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi nanti setelah ini akan saya berikan tugas soal 5 buah ya, nanti saya kirimkan. Silakan dikerjakan di rumah, kemudian nanti dikirimkan ke saya jawabannya. Paling lambat kapan kita masuk lagi? Hari Rabu ya. Rabu paling lambat berarti hari Selasa ya, jam 4. Kirimkan jawabannya di PDF-kan dulu, nanti baru nanti kita bahas di hari Rabu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan soal ini? Sudah jelas ya? Oke. Demikian dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di hari Rabu untuk titrasi asam basa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.